Halo Tribuners, selamat siang. Gimana kabarnya nih Tribuners? Kembali lagi kita berjumpa dalam program Tribun Podcast bersama dengan saya Veronica Christina yang akan memandu podcast ini dari awal hingga akhir ya Tribuners. Nah, di podcast kali ini Tribuners, kita akan membahas mengenai generasi hebat Indonesia maju. Tapi Tribuners tahu nggak sih, tahun 2025 ini menjadi tahun yang sangat istimewa. Karena apa Tribuners? Karena Kepri akan menjadi tuan rumah dalam menyambut apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas generasi berencana atau Adujak Genre di tingkat nasional loh Tribuners. Nah, kita akan mengupas tuntas secara lebih lanjut bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di siang hari ini. Langsung saja kita perkenalan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Gimana Viro. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Yang paling penting sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Gimana, udah makan siang belum? Udah, pasti ya sudah makan Sudah siang makan dan sudah siang. kenyang. Dan sudah kenyang. Bukan saja makan siang dan sudah kenyang. Oke, berarti Alhamdulillah. semangat ya untuk Semangat. memberi informasi kepada Tribuners yang ada di rumah. Siap dan insya Allah karena makannya kenyang, mudah-mudahan nggak ngantuk. Amin. Nah, ini kita sapaannya untuk yang lagi nonton ini Tribuners. 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 Oke, jadi kalau Oke. misalnya mau ngomong, mau nyapa itu Tribuners Ya, bilangnya, oke, Pak. Oke. Oke. Tribuners sekarang- di mana saja berada. Oke. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Bapak mungkin, silakan. Siap, terima kasih para Tribuners di mana saja berada, Mbak Piro, Abang Bintang, ini luar biasa. Saya Nopian Andusti, saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, dulu BKKBN dan sekarang bertransformasi menjadi kementerian. Kemudian saya di BKKBN ini lebih kurang sudah 5 tahun. Sebelumnya saya di pemerintah daerah, Sekda Provinsi Bengkulu sebelumnya, dan sebelum-sebelumnya lagi pernah menjadi Kepala Dinas PPKB dan beberapa jabatan yang ada di Provinsi Bengkulu. Terakhir saya 21 Oktober 2021 yang lalu, saya diangkat sebagai Deputi Bidang KSPK. Oke. Boleh dilanjut. Boleh izin Bapak, terima Ya. kasih Kak Vero atas kesempatannya. Jadi, halo dimanapun Tribuners berada, perkenalkan nama saya Bintang Cendikiawan. Saya di sini selaku Duta Genre Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dan insya Allah akan turun menjadi salah satu finalis pada saat Adu Jaknas tahun 2025 nantinya. Amin, amin. Oke. Dan kita doakan Kita semoga doakan. Amin. beliau menjadi yang terbaik. Oke. Amin. Ini Terima kasih biar Bapak. lebih enak saya manggil Pak Nopian dan Abang Bintang atau Dedek Bintang. Mungkin lebih senang ayah aja. Ayah. Oh ya, Ayah Nopian. Nopian kan begitu. Oke, berarti Ayah Nopian Ayah aja. Nopian. Dan Adik Bintang ya. Bang Bintang. Oh, Bang Bintang Bang aja. Bintang. Bang Terserah Bintang. juga. Ini Bintang kelahiran tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kalau mau dikasih tahu saya masih 2007. Oh, 2007. Tahun 2007 saya Masih lahir. muda sekali. Masih muda sekali ya. Umurnya berarti berapa tuh? 18 tahun. Wah, 18. 18 Bapak. Berarti beda setahun sama saya. Oh, kalau Saya masih 17. Oh. Salam kenal ya Kak Vero. Iya, masih 17 tahun Oke, saya. oke. Oke Pak, tadi kan Vero kan udah sempat singgung di awal nih. Ya, Kalau Kepri akan menjadi tuan rumah di Adujak Genre nih. ya, Nah, ya. tapi sebelum itu mungkin bisa dikasih tahu dulu nih kepada Tribuners yang ada di rumah, apa sih yang dimaksud dengan Adujak Genre itu? Para Tribuners ini mungkin ingin mengetahui latar belakang dan event yang akan dilaksanakan nih Pak. Ya. Jadi Adu Jaknas ini sebetulnya adalah suatu event yang memberikan apresiasi kepada duta-duta genre di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan ini memang suatu kegiatan yang kita laksanakan setiap tahun. Kemudian pada event itu, pada momentum itu, para duta-duta genre di seluruh provinsi, perwakilan provinsi di seluruh Indonesia ini akan kita lakukan peningkatan kapasitas, pemberian pemahaman, pengetahuan yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang menjadi populer pada masanya, untuk lebih didalami, misalnya yang berkaitan dengan remaja, misalnya masalah stunting, nanti ada genre peduli stunting, kemudian terkait pernikahan dini, terkait masalah
genre anti narkoba, genre anti seks bebas, dan kemudian yang lain-lain. Nanti juga akan kita tambahkan tematik-tematik yang berkaitan dengan bagaimana peran genre ini di tengah-tengah masyarakat agar lebih dirasakan oleh masyarakat, khususnya para anak muda, para remaja. Nah, ini momentumnya ini. Tapi yang paling penting kita memberikan apresiasi kepada para genre-genre ini yang sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya di kalangan para remaja di wilayah mereka masing-masing, di daerah di mana mereka masing-masing, terutama yang berkaitan kampanye Triad KRR. Ini yang apresiasi yang kita berikan kepada genre-genre kita yang ada di seluruh Indonesia. Oke, berarti ini acara ini akan dilaksanakan setiap tahun ya, Pak? Ya, ini memang setiap tahun. Setiap tahun. Tetapi memang tahun ini kita laksanakan di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Nah, ini Pak, yang terlibat dalam mendukung acaranya Adujak Kepri ini siapa nih, Pak? Jadi begini, sebetulnya ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Genre Indonesia. Forum Genre Indonesia yang didukung oleh berbagai pihak mitra, termasuk di sini adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKPN yang menjadi penggerak utama. Tapi hajatnya adalah hajat Forum Genre. Jadi panitia pelaksananya adalah Forum Genre Indonesia. Nah, nanti akan didukung oleh semua pihak, baik dari mitra maupun dari unsur pemerintah daerah. Jadi nanti para gubernur kita harapkan juga hadir, memberikan support dari perwakilan mereka masing-masing, kontingen mereka masing-masing. Nah, khusus untuk Kepri sebagai tuan rumah, ini tentu saja adalah perangkat-perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepri maupun yang ada di kabupaten kota juga akan berpartisipasi. Ini dukung seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah Forum Genre Kepulauan Riau. Nah, ini yang betul-betul nanti akan menjadi tuan rumah yang betul-betul mengkondisikan bagaimana Adujaknas tahun 2025 ini dapat berhasil dan sukses dan memberikan yang terbaik dan perannya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di kalangan para remaja itu sendiri. Oke, berarti ini kan Kepri akan menjadi tuan rumah nih, Pak. Oh iya. Alasan dibalik itu tuh apa tuh, Pak? Kenapa memilih Kepri? Ya, yang pertama kita memilih Kepri itu adalah sebagai bentuk apresiasi. Karena Pemda Provinsi Kepri berserta dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri ini memberikan dukungan yang luar biasa terhadap program-program generasi berencana ini. Jadi komitmen dukungan nyata dari pemerintah daerah ini luar biasa. Oleh karena itu kita pemerintah pusat yang mengampu kegiatan pembinaan remaja ini memberikan sebentuk apresiasi, penghargaan kepada Provinsi Kepri atas komitmen yang sudah terbangun selama ini dan langsung diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dalam program-program yang yang mensupport kegiatan generasi berencana. Oke, mungkin ada nggak sih Pak faktor khusus dari segi potensi yang membuat Kepri ini terpilih menjadi tuan rumah? Ya, di samping komitmen yang saya sampaikan tadi, ada beberapa tematik yang menarik sebetulnya. Ada tematik menarik. Yang pertama tadi kita sempat diskusi dengan Pak Gubernur, ada genre peduli lingkungan. Kemudian nanti akan ada genre peduli budaya dan pariwisata. Di sini ini pusat budaya Melayu akan ada di sini. Betul, Pak, betul. Nah, ini. Jadi nanti ada beberapa tematik. Dan ketiga tadi juga kita diskusikan bahwa di sini juga ini sebetulnya sudah kita lirik dari dulu, tapi tadi baru kita pertajam bersama Pak Gubernur. Yang ketiga adalah genre entrepreneur. Ini yang akan kita bangun. Nah, ini adalah salah satu atau dua pertimbangan penting mengapa Kepri kita pilih. Dan memang ada satu yang menarik sebetulnya. Beberapa tahun yang lalu saya berbincang-bincang dengan forum genre di Kepri ini. Ada yang menarik. Jadi malam minggu itu mereka sering diskusi melalui Zoom yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bawa genre entrepreneur. Ini menarik sekali nih. Jadi mereka malam minggu itu mereka gunakan bagaimana untuk generasi remaja ini nanti ketika mereka selesai sekolah mereka ngapain? Tapi mereka betul-betul sudah mulai dididik, sudah mulai belajar untuk berwirausaha. Artinya apa? Bukan kita bekerja,
tetapi kita mempekerjakan orang. Ini yang paling penting. Nah ini memang Abang Bintang, Mbak Piro, kita ini remaja-remaja sekarang ini bukan hanya bekerja, tetapi nanti harapannya mempekerjakan orang. Kita menyiapkan lapangan kerja. Ini sebetul tuntutan generasi yang saat ini. Ini luar biasa. Dan saya melihat ini, kami di Jakarta melihat ini, bahwa ada potensi yang luar biasa yang ditampilkan oleh forum genre dan duta-duta genre yang ada di Provinsi Kepri ini. Di samping dukungan pemerintah daerah yang memang luar biasa. Oke, berarti untuk agenda khusus yang dilakukan di Kepri itu yang tadi yang Bapak sebutkan itu? Itu salah satu, antara lain yang akan tampil beda dari Adu-Jaknas sebelumnya. Ini. Jadi tadi ada 3 tematik penting yang akan kita tampilkan pada waktu Adu-Jaknas nanti. Ya tadi saya katakan genre peduli lingkungan yang nanti akan di-backup, didukung penuh oleh Pak Gubernur. Kemudian nanti juga genre peduli budaya dan pariwisata nanti juga akan didukung oleh Pak Gubernur beserta jajarannya. Dan yang ketiga adalah genre entrepreneur. Nah ini penting sekali. Kenapa? Ketiga ini penting sekali. Nanti kenapa saya kata genre peduli pariwisata dan genre peduli budaya. Jadi budaya-budaya, kekayaan budaya kita ini kalau tidak dilestarikan, ini siapa lagi kalau bukan generasi muda? Ya, betul. Jadi nanti kalau generasi tua sudah habis, maka yang meneruskan adalah generasi muda. Nah begitu juga, ini sebetulnya Kepri ini memiliki potensi wisata yang luar biasa. Benar. Tetapi ini promosi kurang. Satu. Yang kedua, pengelolaannya perlu kita sempurnakan. Dan ini kenapa para wisatawan itu dia sangat tertarik kepada hal yang berbau alami, apalagi ini kan kepulauan. Ini luar biasa. Jadi kita melirik ini, waduh, ini luar biasa kalau ini diangkat. Ya ini momentum Adu-Jaknas ini kita berharap nanti para duta-duta genre dari pelosok tanah air ini, dari seluruh provinsi nanti akan ikut mengkampanyekan, mempromosikan wisata, mempromosikan pariwisata yang ada di Kepri ini. Termasuk juga nanti mempromosikan, mengkampanyekan gerakan pelestarian budaya. Termasuk juga nanti pelestarian lingkungan. Termasuk juga nanti bagaimana untuk mewujudkan, membangun genre entrepreneur yang berwawasan wirausaha ini. Itu Mbak Pero. Begitu ya Pak. Nah lalu apakah pemilihan ini tuh juga mempertimbangkan posisi yang strategis, karena kan kita kan dekat dengan negara tetangga juga nih Pak. Iya. Itu juga pertimbangan kita, tapi itu tidak terlalu relevan. Tapi yang saya katakan tadi ada 2 ya, dukungan pemerintah, komitmen pemerintah daerah yang luar biasa. Kemudian ada beberapa tematik yang perlu kita angkat, dan yang ketiga yang tidak kalah penting bahwa yang saya katakan tadi, semangat yang luar biasa dari anak-anak dari forum genre dan duta-duta genre yang ada di Kepri ini luar biasa. Ini karena ada potensi, tetapi semangat kurang juga akan kurang pas. Tapi ini ada tematik yang luar biasa, dukungan pemerintah yang luar biasa, tapi anak-anak genrenya, forum genrenya juga luar biasa semangatnya. Luar biasa ya Pak, berarti banyak dukungannya. Iya. Banyak dukungan. Nah Pak, lalu bagaimana nih Pak peran duta genre dalam mendukung program Kemenhub Bangga khususnya untuk generasi muda nih Pak? Ya, jadi peran genre ini jadi begini. Genre ini sebetulnya adalah satu wadah. Dan kemudian yang menjadi ujung tombaknya adalah para duta-duta genre. Nah kita, Mbak Pero, ini kan sudah ada sepasang duta genre di setiap desa dan kelurahan. Ini adalah ujung tombak para remaja yang akan menyampaikan pesan-pesan generasi berencana kepada remaja-remaja yang ada di sekitar mereka dan seusia mereka. Nah, apa saja yang mereka sampaikan? Paling tidak ada triad KRR. Triad KRR itu yang pertama tadi saya katakan adalah ayo hindari nikah di usia dini. Kemudian hindari seks bebas. Ketiga, hindari narkoba. Nah, ini yang paling penting. Di samping itu ada tematik-tematik sendiri. Nah, ke depan Mbak Pero, Abang Bintang, kita berharap begini, masing-masing provinsi, masing-masing daerah ada plusnya, ada kekasannya. Jadi misalnya untuk untuk Kepri, apa kekasannya, tematiknya? Genre Kepri
entrepreneur. Atau genre entrepreneur di Kepri. Jadi apa? Wah, kalau di Kepri itu genrenya ada tematiknya apa? Adalah genre peduli lingkungan atau genre peduli pariwisata dan budaya. Genre namanya entrepreneur. Dan ini nanti masing-masing provinsi kita harapkan ada yang dibawa ke kekhasan masing-masing. Di samping yang sifatnya umum, ya. Nah, ini harapan kita seperti itu. Tapi ini memang kita ingin memancing inovasi kreativitas dari anak-anak remaja kita di Kepri maupun di seluruh Indonesia. Jadi nanti jangan melulu seperti ini. Jadi jangan melihat bahwa Adu Jaknas itu hanya semata-mata sesuatu event rutin, tetapi harus memberikan sesuatu yang lebih bermakna, yang lebih bermanfaat, terkhusus untuk kalangan remaja itu sendiri dalam rangka mereka untuk menata dan menatap masa depan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas. Ini. Karena kenapa? 2045 itu adalah generasinya Abang Bintang dan Mbak Pero. Iya. Kalau kami sudah selesai. 2045 itu yang kami cari nanti tongkat. Yang kami cari tongkat di mana praktek dokter kan gitu. Tapi kalau Abang Bintang, Mbak Pero di tahun 2045 sekitar 20 tahun yang akan datang, yang cari apa? Yang dicarinya adalah karir. Yang cari apa? Kesempatan untuk berbuat kepada negara. Kalau kami ini sudah pada generasi lansia. Nah, oleh karena itu tongkat estafet ini harus disambut dengan persiapan yang harus matang. Jangan menyambut tongkat estafet ini tapi kondisi kita tidak siap. Oleh karena itu melalui genre ini sebagai role model, sebagai pendidik sebaya yang akan memberikan pendampingan kepada para remaja-remaja yang ada di sekitar mereka. Nah, Pak, Duta Genre ini apakah berkolaborasi juga dengan pihak lain seperti sekolah atau kampus dan komunitas? Oh iya, jadi di situ kan ada PIK remaja, ada pusat informasi konseling remaja. Di situ ada di SMP, SMA, perguruan tinggi, dan bahkan ada PIK remaja ini di lapas anak. Oh, di lapas anak juga. Jadi karena begini, di lapas anak itu anak-anak kita itu sebetulnya masih punya masa depan yang panjang di sana. Oleh karena itu kita harapkan juga ada PIK remaja yang hadir di lapas anak nanti agar mereka yang ada di lapas anak itu betul-betul juga merasakan bahwa mereka ini masih punya masa depan. Didampingi oleh para rekan-rekannya sesama remaja yang ini duta-duta genre ada di sana, PIK remajanya ada, dan kita sudah coba di beberapa lapas anak. Termasuk program genre ini bukan saja untuk ini genre inklusif. Jadi termasuk menyasar juga adalah remaja-remaja yang disabel dan sebagainya. Dan ini juga menjadi sasaran kita. Tidak hanya orang yang normal seperti Mbak Pero, Abang Bintang, tapi adalah remaja-remaja yang difabel juga harus kita menjadi sasaran kita. Nah, untuk yang di lapas anak itu, Pak, itu bagaimana sih respon dari mereka? Tanggapan mereka itu jadi seperti luar apa? biasa. Jadi kita pernah masuk di lapas anak kan. Mereka itu secara fisik sehat, tetapi secara kejiwaan tertekan. Mentalnya. Jadi kita coba masuk teman-teman dari forum genre bersama-sama duta genre mengajak mereka berdiskusi, berbincang. Selama beberapa minggu itu ada perubahan suasana yang luar biasa. Mereka sudah bisa tertawa, sudah bisa tersenyum, mereka sudah bisa berdiskusi sama remaja. Nah, inilah yang ingin kita bangunkan mereka. Agar ketika mereka keluar dari masa pembinaannya, mereka siap untuk menatap masa depan karena memang masa depan mereka masih panjang. Dan harapan dan hak mereka sama dengan remaja-remaja yang di luar lapas itu. Gimana sih, Pak? Gimana Duta Genre ini menjangkau dan mengajak generasi muda agar tertarik untuk mengikuti program ini? Jadi begini, salah satu cara kita adalah memberikan contoh. Memberikan contoh. Misalnya kita akan ada Duta Genre di setiap desa dan kelurahan. Mereka dengan penampilan yang elegan, kemudian dengan cara berbicara yang santun, kemudian dengan cara mereka mengadvokasi, mengajak yang luar biasa. Jadi orang-orang tua itu tertarik, wah alangkah bangganya saya kalau anak saya bisa seperti itu. Inilah cara kita untuk mengajak mereka. Dan para remaja sendiri yang di sekitar para genre tadi, waduh saya juga ingin menjadi bagian daripada genre. Karena mereka tertarik. Tapi dengan cara apa? Memberikan contoh bahwa kita adalah lebih baik. Nah, kalau dengan cara masuk genre, ikut genre, maka kita lebih
dari yang lain. Jadi ini adalah strategi cara kita untuk mengajak anak-anak remaja untuk bersama-sama di dalam genre gerakan generasi berbicara ini. Oke, nah Pak, ini bagaimana Pak kesiapan Kepri dalam event nasional ini? Apakah bentuk dukungan yang kira-kira akan diberikan oleh Kepri ini sendiri Pak? Sejauh ini kesiapannya sudah seperti apa? Kita tadi sudah bertemu dengan Pak Gubernur, kemudian dengan Kepala Dinas P2KB P3A, kemudian Kepala Bapeda, Asisten 1, kemudian Kadis Kesehatan. Nah ini Pak Gubernur tadi sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk dipersiapkan dengan baik. Jadi nanti insya Allah beliau kan tadi menyampaikan nanti untuk puncak di Lagoy ya. Di Lagoy, kemudian nanti ada dari luar provinsi nanti akan datang, kedatangannya ada melalui Batam, ada langsung ke Tanjung Pinang. Jadi dari Batam beliau tadi sudah menginstruksi ke jajarannya nanti akan disiapkan kapal laut yang akan membawa mereka ke Tanjung Pinang. Bagi yang tidak mendarat di Tanjung Pinang. Kemudian nanti kan disiapkan juga transportasi bus Pemda Provinsi dan Pemda Bintan nanti. Jadi mereka akan sama-sama menyiapkan sarana prasarana pendukung. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang baru sekali ini saya di dalam Aduk Jaknas ini yang pemerintah daerahnya semuanya dilibatkan. Nanti masing-masing provinsi ada PIC-nya, ada dinas penanggung jawab. Misalnya dinas pariwisata bertanggung jawab untuk provinsi Sumsel misalnya. Jadi betul-betul ada yang melayani mereka. Ini luar biasa dan baru pertama kali Aduk Jaknas ini pemerintah daerah sampai sebegitu jauh mereka berperan dan mendukung. Nah, kemudian nanti Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan juga bahwa di samping tadi ada saya katakan genre peduli lingkungan, tematiknya genre peduli budaya dan pariwisata nanti akan kegiatan ada di Pulau Rengat ya. Di Pulau Rengat ya. Penyengat. Insya Allah di Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat. Nanti di Pulau Penyengat itu nanti akan dilaksanakan malam hari. Itu nanti adalah gerakan genre peduli budaya dan lingkungan dan pariwisata. Dan kemudian nanti ada gerakan remaja menanam mangrove itu sebagai perwujudan dari remaja peduli lingkungan. Dan kemudian nanti akan juga ada kita mengeksplor ini bahwa remaja di Kepri ini juga adalah remaja entrepreneur. Nanti ada maternal dan sebagainya. Dan ini kita harapkan akan dicontoh oleh genre-genre yang datang dari luar provinsi. Wah, kok sebegitu hebatnya di Kepri. Jadi mereka tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin selama ini dilakukan, tetapi ada tematik-tematik yang betul-betul memberikan tampilan yang berbeda, yang positif untuk anak-anak genre, untuk remaja-remaja genre di seluruh Indonesia. Nah ini nanti Mas Bintang nanti yang bertanggung jawab penuh ini Mas Bintang ini dari tuan rumah. Ini dong kami kalau di Kepri ini malam minggunya kami diskusi masalah kuliner, bukan untuk dimakan, tapi bagaimana kita memulai untuk berwirah swasta. Bagaimana kita memahami strategi pemasaran dan sebagainya. Ciptakan usaha itu. Jadi ketika masih muda ini kita persiapkan. Jadi Mas Bintang jangan berpikir nanti mau bekerja. Jangan berpikir mau bekerja setelah selesai. Tapi berpikirlah bagaimana saya bisa mempekerjakan orang. Itu baru keren. Kalau bekerja gampang dong. Tapi mempekerjakan orang. Nah jadi ada suatu cerita, saya sedikit cerita ya Pak. Boleh Pak. Jadi ada 3 orang ibu-ibu. Ada 3 orang ibu. Dia berbincang-bincang. Dia cerita, anak saya yang satu jadi PNS, yang 2 kerja di bank, yang ketiga jadi polwan katanya. Ibu yang satu lagi, anak saya kerja di sini, dia jadi guru. Yang satu lagi kerjanya jadi PNS. Yang satu lagi kerjanya katanya jadi polisi juga, jadi polwan katanya, jadi polisi. Ibu yang satu lagi, anak saya tidak ada yang bekerja. Katanya. Anak saya tidak bekerja. Waduh, kasihan ya Bu anak-anaknya. Tapi anak saya mempekerjakan orang. Itu baru keren. Anak saya bekerja, artinya anaknya bos semua. Anaknya bos semua. Nah ini, jadi anaknya bos semua. Ada dua nilai yang paling penting didapatkan apa? Pertama, dia sukses menjadi seorang bos. Yang kedua, dia mampu menampung
menyiapkan lapangan kerja. Iya. Ini yang paling penting. Jadi Mas Bintang, Abang Bintang dan Mbak Piro, nantinya itu yang harus kita dorong dengan para genre ini. Loh, kalian nanti jangan berpikir untuk mencari kerja, tetapi kalian harus menciptakan lapangan kerja. Oke. Ini yang lebih keren. Ini yang lebih keren. Jadi bukan kita bekerja. Jangan nanti ditanya, Anda bekerja di mana? Saya tidak bekerja, tetapi saya mempekerjakan orang. Itu baru keren. Tapi dibutuhkan kreativitas juga. Kreativitas. Oleh karena itu tadi udah dimulai di Kepri ini yang namanya genre entrepreneur. Oke. Ya berarti acara ini akan dilaksanakan di Pulau Penyengat ya, Pak? Acara salah satunya. Oh, salah satunya. Atau nanti ada waktunya di malam hari nanti itu adalah genre peduli budaya dan pariwisata. Oke. Ini di bulan apa sih, Pak? Mungkin boleh dikasih tahu. Ini kita tadi tentatifnya di minggu ketiga bulan Oktober. Oh, minggu ketiga bulan Oktober. Nah, mudah-mudahan ini lancar. Amin. Kalau saya melihat dari dukungan dan komitmen Pak Gubernur beserta jajaran ini luar biasa. Dan saya mohon maaf, bukan saya karena saya lagi di Kepri ini kan menyampaikan hal ini, tetapi ini fakta. Fakta. Dukungan dari pemerintah daerah bagus selama ini boleh. Tapi ini lebih. Ini sesuatu yang saya sangat optimis dan semangat bahwa ini akan sukses. Disambut baik juga ya, Pak? Iya, disambut baik ya. Oke. Nah, apakah Pemprov Kepri ini memiliki ada target jumlah peserta atau pengunjung yang ingin dicapai nggak sih, Pak? Jadi nanti begini, kita tim dari provinsi dari ini kita targetkan sekitar 600 orang. 600 orang. Tetapi ada dari nanti kan ada Bunda Genre. Para Bunda Genre, ayah Genre dari seluruh Indonesia dia akan diundang. Biasanya kalau Ibu Genre itu datang, maka yang pengikutnya kan juga banyak. Jadi nanti bisa 2 kali lipat. Lebih dari 600 itu ya, Pak? Oh, pasti lebih. Pasti lebih. Itu. Tapi yang paling penting nanti kita berharap para duta-duta genre yang akan datang ke Kepri ini nanti akan menjadi duta-duta yang akan mengkampanyekan apa yang ada di Kepri. Salah satunya adalah pariwisata. Jadi ketika mereka nanti kan anak-anak muda sekarang ada Instagram, ada Facebook, ada macam-macam. Ketika nanti lagi ada dokumentasi mereka lagi di Pulau Penyengat ya. Wah, ini di mana? Orang akan tertarik kan? Akan tertarik, akan penasaran. Penyengat itu di mana sih? Gitu. Ini indah bagus banget sih katanya. Waduh, saya mau ke sana. Jadi orang ketika melihat Instagram, wah ini mereka kesini. Inilah salah satu cara kita untuk menarik wisatawan. Gitu. Dan orang tidak banyak tahu Gurindam apa? Gurindam 12. Itu dari mana? Dari Pulau Penyengat. Kan itu. Kemudian bahasa Melayu itu di mana itu? Ya di sini juga. Saya yakin banyak anak-anak muda sekarang nggak tahu. Iya. Dan orang banyak nggak tahu di mana Raja Ali Aji itu dimakamkan di Pulau Penyengat. Kan begitu. Banyak yang nggak tahu. Saya yakin hanya sedikit sekali yang tahu. Nah itu luar biasa. Karena saya sudah ke sana, saya sudah lihat makamnya. Dan sekarang lagi Pak Gubernur bilang lagi direnovasi, luar biasa itu. Dan nanti ada beberapa tempat event yang akan menjadi rangkaian daripada Adojak ini. Berarti ini akan ditonjolkan sisi dari Kepri ini sendiri ya, Pak. Dari pariwisatanya, karena memang banyak pariwisata memang di Kepri ini, Pak. Mbak Pero, saya melihat Natuna luar biasa. Benar. Pantainya indah luar biasa. Kemudian Lingga, jadi ada kekhasan masing-masing. Karena ini kalau daerah kepulauan ini itu pasti indah, indah. Lalu tinggal bagaimana menata dan mempromosikannya. Itu saja. Lalu salah satu peran genre ini. Jadi genre peduli pariwisata. Jadi para genre ini nanti mengkampanyekan pariwisatanya masing-masing. Bukan saja yang genre Kepri, tapi genre dari berbagai daerah datang sini mereka juga akan mengkampanyekan pariwisata masing-masing. Nah ini harapan kita, genre ini bukan hanya menyampaikan pesan-pesan yang sudah rutin disampaikan, tetapi ada nilai lebih agar lebih terasa keberadaannya di tengah masyarakat dan agar lebih terasa keberadaannya di tengah-tengah para genre seperti genre peduli stunting, genre peduli pendidikan. Itu jadi ini. Lalu genre peduli stunting seperti apa? Kemarin kan ada anak genre kita ini kan dia mencari donasi untuk bedah rumah, mencari donasi untuk sumbangan telur misalnya. Ini adalah gerakan-gerakan positif yang membangkitkan semangat gotong royong. Karena bangsa ini, negeri ini, ketika kita akan membangunnya, maka tidak terlepas dari bagaimana semangat kebersamaan. Sesuatu yang berat akan terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama. Tetapi pekerjaan kecil, kalau kita kerjakan sendiri, bisa saja
pekerjaan itu menjadi berat. Ya. Oke. Nah Pak, ini apa sih target dan harapan Kepri terhadap penyelenggaraan event nasional di Kepri ini? Target dan harapannya itu seperti apa? Harapannya begini, pertama potensi-potensi yang belum terekspos dengan baik, salah satunya melalui Adu Jaknas ini nanti akan lebih dikenal di luar. Itu. Karena tadi Pak Gubernur menyampaikan kita laksanakan di Tanjung Pinang. Orang tahunya hanya Batam. Betul itu. Iya benar Pak. Padahal yang indah-indah itu ada di luar Batam. Karena Batam ini adalah wilayah atau kawasan untuk pengembangan industri. Benar. Industri dan industri dan perdagangan. Itu industri perdagangan ini di Batam. Tetapi untuk yang potensi-potensi lain, potensi besar untuk pariwisata, itu justru bukan di Batam. Ya kan? Tapi di luar Batam. Luar Batam, seperti Bintan, ya kan, Natuna, dan pulau-pulau yang lain, kabupaten lain. Karena Kepri ini ada kekasan, kabupaten kotanya adalah kabupaten kota yang ada di pulau. Itu. Nah ini orang cuma tahunya Batam, tapi luar biasa tadi. Saya Lagoi sendiri tidak banyak yang tahu. Lagoi, padahal indahnya luar biasa, ya kan? Luar biasa. Jadi nanti dengan adanya Adu Jaknas ini, secara tidak langsung para genre-genre kita yang datang di seluruh pelosok tanah air ini, dia akan mengkampanyekan, mempromosikan, ya kan gitu, mempromosikan, loh ini dong, ini pulau penyengat seperti ini Lagoi seperti ini kawasan wisata seperti ini luar biasa. Orang akan berbondong datang. Itu. Sayang selama ini kan masih agak kurang terinformasikan dengan baik. Gitu. Masih agak belum terekspos ya. Iya, terekspos belum baik. Ya. Oke nih Pak, tadi kan kita sudah berbicara nih, saya sudah berbicara banyak dengan Pak Nopian nih, Ayah Nopian nih Tribuners. Ini sekarang kan kita ada Bang Bintang nih sebagai duta genre tahun 2024 Kak Vera. Tahun 2024 ya. Ya nanti akan bertanding di 2025 kan? Benar Pak. Ya. Insyaallah. Nah, gimana nih sih rasanya terpilih menjadi duta genre tahun 2024? Apakah biasa aja, senang, sedih, haru, atau memang udah ada feeling aku bakal terpilih nih? Gimana rasanya Bang Bintang? Oke, sebelumnya izinnya ya. Terima kasih Kak Vero. Jadi kalau misalnya ditanya tentang perasaan waktu saya terpilih menjadi duta genre Kepri tahun 2024 lalu, ya tentu saja bangga dan terharu pastinya. Karena saya rasa ini bukan kemenangan yang biasa, Ayah, karena saya pikir ini adalah amanah besar yang diberikan genre Kepri untuk saya. Amanah untuk menjadi seorang role model, inspirator tentunya bagi remaja sebaya, terkhusus remaja yang ada di Kepulauan Riau. Dan tentu saja saya berharap dengan adanya gelar yang saya dapatkan ini bisa menjadi jalan bagi saya untuk berkontribusi lebih aktif pada kegiatan-kegiatan yang nanti insya Allah akan diadakan oleh genre Kepri. Salah satunya 3 program yang nanti akan yang tadi disampaikan oleh Ayah Novian. Ya, saya juga berharap pada diri saya sendiri agar bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan juga masyarakat yang saya jumpai gitu. Bisa nggak sih jelasin Bang Bintang bagaimana sih proses perjalanan yang dilalui hingga akhirnya bisa kepilih nih? Tentu nggak sebentar karena istilahnya duta genre ini setahun menjabat tapi seumur hidup menginspirasi gitu. Jadi sebelum terpilihnya saya sebagai duta genre Kepri itu harus melewati tahap seleksi di kota dulu. Jadi for information, Tribuners, saya berasal dari kota Tanjung Pinang. Jadi sebelum terpilih menjadi duta genre Kepri, saya juga harus melewati beberapa seleksi yang diadakan di kota Tanjung Pinang hingga terpilihnya pada tahun 2023. Dan saya harus 1 tahun mengabdi dulu di kota Tanjung Pinang, Ayah, sampai harus seleksi kembali di tingkat provinsi saat tahun 2024 nantinya gitu. Banyak sih Kak tahapan-tahapan seleksinya, mau itu dari luar maupun dalam, entah dari prokernya, dari bagaimana kita mengimplementasikan kegiatan-kegiatan genre itu, ya kan Ayah? Banyak pokoknya banyak sekali aspek-aspek penilaian yang dinilai oleh panitia genre khususnya sehingga terpilihnya menjadi seorang duta genre Kepri gitu. Tentunya ini kan nggak selalu berjalan mulus nih ya, benar. Pasti ada tantangannya. Tantangannya apa sih dalam mengikuti seleksinya itu waktu itu? Tentu kalau misal tantangannya itu ada susah gampangnya ya, apalagi bentuk implementasian program kerjanya Ayah, kita memastikan nih audiens atau para pendengar ataupun target pasar kita itu bisa menikmati program kerja kita ataupun hal yang ingin kita sampaikan itu bisa dipahami atau diimplementasikan dengan baik. Jadi karena kita ini hidup di era digitalisasi yang mana anak muda bisa
memperoleh arus informasi dengan sangat cepat melalui gadget, itu menjadi tantangan bagi saya untuk memastikan apakah teman-teman sebaya saya ini paham akan edukasi yang saya sampaikan melalui itu dari sosialisasi ataupun dari edukasi lewat media. Jadi dari situ juga saya belajar bagaimana cara menggunakan kata-kata yang baik, kosakata yang menarik, ataupun ide-ide konten kreatif melalui sosial media yang tentunya bisa berinovasi dan kreatif agar supaya audiens yang saya targetkan itu bisa tertarik untuk melihat dan memahami apa yang saya sampaikan gitu. Oke, punya nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu selama seleksi duta genre gini? Selama Genre? seleksi tentunya waktu di Genre Kepri itu bisa ketemu sama teman-teman dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Itu menurut saya itu udah pengalaman yang sangat-sangat baik karena kita juga ketemu dengan suku yang baru, dengan kebiasaan yang baru, budaya yang baru. Jadi betul yang dikatakan Ayah, setiap kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan setiap finalis dari Kepulauan Riau pada tahun 2024 lalu itu membawa khasnya masing-masing. Jadi ada saat itu salah satu kegiatan yang Genre Kepri adakan itu adalah Genre Exhibition dan Teenage Explore. Jadi Genre Exhibition ini Ayah, itu adalah stand yang dibuat oleh masing-masing kabupaten kota dan setiap kabupaten kota tuh bebas menghias stand tersebut dan menjual produk-produk sesuai dengan kabupaten kotanya ya. Jadi pada saat itu saya melihat setiap kabupaten kota nih sangat berusaha menghias standnya semenarik mungkin sesuai dengan khas kabupaten kotanya. Jadi seperti Kota Tanjung Pinang dengan batik gonggongnya dihias, ada Kabupaten Bintan dengan gambar-gambar dari pantai di Lagoibay dan sebagainya. Dan juga ada Teenage Explore. Teenage Explore ini adalah kegiatan pensi yang mana setiap finalis yang berasal dari kabupaten kota itu wajib menampilkan pensi. Dan saat itu rata-rata setiap finalis yang berasal dari kabupaten kota itu menampilkan khas yang dan cerita-cerita dari kabupaten kotanya Kak. Jadi istilahnya orang-orang yang di luar kabupaten kota, misal selain dari Tanjung Pinang, itu bisa mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar kota Tanjung Pinang seperti di Kota Batam, Bintan, Natuna, Lingga, Karimun hingga Anambas gitu Kak. Jadi ini Ayah juga menciptakan relasi juga Ya. ya, Oh iya, ya, pada di berbagai provinsi gitu. Jadi begini Mbak Pero, inilah kelebihan alumni Genre, para senior-senior Genre. Jadi mereka ini nanti bertemu dengan senior-seniornya, nanti Abang Bintang ketika sudah selesai kuliah, kan ikatan persaudaraan masih Masih terjalin, ada, masih masih ada. dekat, iya. luar biasa. Dan ketika nanti ada pada waktu Adojak, nanti para alumni kan akan hadir kan? Iya, hadir iya, Pak. ini luar biasa. Wow. Jadi ikatan emosional, ikatan persaudaraan luar biasa, sangat bagus sekali. Inilah kelebihan forum Genre ini. Iya, berarti bisa sharing juga. Iya, di benar, situ. benar. Termasuk ya tadi saya katakan ketika kita ingin membangun relasi, wah itu dulu Genre juga dong. Jadi ketika mereka berkomunikasi langsung connect cepat itu. Nah tapi memang Mbak Pero saya tambahkan sedikit, ada sesuatu yang nilai lebih untuk Ado Jaknas di tahun 2025 ini dibanding dengan tahun sebelumnya. Ini adalah Ado Jaknas pertama ya tingkat nasional di mana BKKBN bertransformasi menjadi kementerian. Wow. Sebelumnya kan BKKBN. Sekarang sudah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Wow. Sebelumnya ada BKKBN, tapi sekarang sudah menjadi kementerian. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan inilah ada di Kepulauan Kepri. Riau. Nah, itu luar biasa itu Mbak Pero ya. Tapi tadi sempat Ayah bilang ada Ibu Genre dan Bapak Genre. Ayah dan Itu Ibu Genre. maksudnya gimana tuh? Ibu Genre, Bapak Genre itu apakah begini. seniornya atau gimana? Itu ayah Genre itu adalah kepala daerah. Oke. Ibunya adalah ketua tim penggerak PKK. Oke. Bunda. Ayah dan Bunda. Ayah dan Bunda. Ayah dan Bunda Genre. Nanti kalau ayah tingkat provinsi itu gubernur, kemudian ibundanya adalah istrinya Pak Gubernur. Oke. Lalu muncul pertanyaan, kalau seandainya gubernurnya perempuan gimana? Nah itu, ya bundanya ya Pak Gubernur. Oh, Bunda. Gubernur tadi ayahnya nanti bisa wakil gubernur kan begitu. Itu jadi artinya ini maknanya apa? Agar para remaja-remaja di suatu daerah ada ayahnya, ada bundanya. Itu. Kemana tempat mengadu?
ya pasti kepada ayah dan bunda. Oke. Jadi ayah dan bunda Kepri ini ada gubernur dan ibu, tempat anak-anak kita para remaja ini untuk mengadu. Jadi Pak Gubernur, saya adalah ayah para remaja di seluruh provinsi Kepri. Ibunya juga menyampaikan, saya adalah bunda kalian seluruh remaja di Kepri. Itu tingkat provinsi. Tingkat kabupaten kota juga demikian. Oke. Ini maknanya. Oke. Jadi nanti Abang Bintang kalau ketemu Pak Gubernur, ayah, Ayah. bunda. Oke. Jadi ini luar biasa, ikatan Ikatan. batin luar biasa ini. Kalau dipanggil bunda, dipanggil ayah, itu keren luar biasa. Ya. Jadi para remaja di luar sana jangan takut ya, Ya, jangan takut. takut. Oleh karena itu bergabunglah Iya, dengan genre ini. bergabung Betul, dengan betul. genre. Bergabung dengan genre ini. Iya. Kalau bergabung dengan genre, kita punya ayah gubernur. Iya, Benar. bisa Kita jadi punya tempat banda. untuk mengadu loh Iya. Tribuners. Mengadu. Kita punya ayah dari Punya gubernur. ayah. Dari gubernur sampai ke bupati wali kota itu. Dan kemudian Mbak Piro, bahwa di seluruh Indonesia sekarang di setiap desa dan kelurahan ada sepasang duta genre. Ini saya pesan dengan Bang Bintang bersama-sama dengan forum genre tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tolong mereka ini dibimbing yang tingkat desa ini, karena inilah teman kalian, inilah mitra kalian yang ada di pelosok daerah ini, di pelosok negeri ini. Di semua desa kelurahan sudah ada sepasang, ada perempuan laki-laki. Ya. Oke. Nah, Bintang, ini ada nggak sih tantangan selama menjadi duta genre ini dan bagaimana cara kamu menghadapi mensolusikannya itu? Kalau tantangan terberat ya mungkin tadi yang sudah saya sampaikan itu kayak memastikan para audiens ataupun pendengar itu bisa paham ataupun bisa mengimplementasikan apapun yang tadi ayah sampaikan ataupun yang saya sampaikan. Jadi tentu saya terus belajar dan bisa belajar, dan saya hanya bisa belajar agar bisa berdampak terus bagi remaja, terkhususnya remaja yang ada di sekitar saya dan terkhususnya di Kepulauan Riau gitu Oke. Kak. Ada nggak sih kayak pelajaran yang paling berharga dalam kamu menghadapi tantangan itu kan? Dalam tantangan kan kita pasti menemukan pelajaran yang berharga yang kita Betul, ambil ya kan betul. Pak? Mungkin ada nggak sih Bintang? Kalau pelajaran yang bisa saya ambil itu bagaimana cara kita memposisikan diri kita dengan audiens yang kita sampaikan. Jadi nggak semua pendengar yang kita ingin sampaikan itu adalah orang yang sama. Yang mana ada teman saya yang dimana kondisinya itu just lagi down-downnya, dan di situ saya belajar bagaimana jika saya menjadi dirinya. Jadi di situ saya mendengarkan, karena genre ini juga berperan sebagai pendengar ya ayah. Iya. Nah gitu. Jadi gimana seorang duta genre bisa memposisikan dirinya seperti temennya yang lagi curhat atau lagi ngerasa down, dan karena dari situ saya belajar sih bagaimana kita bisa merespon seseorang ataupun bisa mendengar seseorang, karena itu juga butuh pelajaran Kak. Oh iya Gitu. benar. Nah, gimana sih cara Bintang dalam menyeimbangkan peran sebagai duta genre dalam aktivitas lain? Mungkin waktu itu Bintang sekolah atau kuliah itu gimana sih cara mengaturnya? Mungkin bisa dikasih tahu ke Tribuners biar mereka nggak takut Pak, kayak menyesuaikan jadwal gitu ya. Betul, betul. Oke, untuk Tribuners yang mungkin keinginan untuk menjadi seorang duta genre, sebenarnya duta genre ini fleksibel ya ayah, karena kita bisa mengimplementasikan dan berperan sebagai duta genre itu di mana saja dan kapan saja. Mau teman-teman itu menjadi siswa, mahasiswa ataupun apapun itu. Jadi saat itu saya terpilih menjadi duta genre tahun 2024 itu masih kelas 12 awal, yang mana saat itu masih sibuk-sibuknya tentang PTN, tentang masih tentang sekolah dan juga duta genre. Yang mana saat itu kita harus belajar yang namanya manajemen waktu. Benar. Yang mana kita nggak boleh nih membuang-buang waktu yang sia-sia, dan karena resikonya kalau kita membuang waktu dari sekarang, resikonya kan masa depan kita. Benar kan ya? Jadi pada saat itu saya berpikir gimana hari ini bisa berperan sebagai seorang duta genre, bagaimana besok bisa meluangkan waktu untuk pelajaran sekolah dan juga aktivitas lain yang bisa menguntungkan saya dan juga bermanfaat bagi diri saya sendiri gitu Kak. Oke, berarti cara membagi waktu. Ya, manajemen waktunya yang harus kita pelajarin dari sekarang gitu. Oke. Nah nih Bintang, apa sih dukungan yang akan diberikan duta genre Kepri dalam Adujak genre di tingkat nasional nanti ini? Nah, seperti berita-berita atau informasi yang tadi sudah ayah sampaikan, insya Allah Adujaknas akan diadakan di Kepri. Justru ini akan jadi kesempatan bagi saya untuk tampil aktif atau tampil penuh
dan secara maksimal bersama rekan saya dan juga tim dari Genre, yang mana ini juga kesempatan bagi saya dan Genre Kepri untuk menyebarluaskan dan mengkampanyekan kebudayaan-kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Kepulauan Riau, sehingga finalis-finalis yang ada di seluruh Indonesia bisa kami sambut dengan hangat dan tinggalkan kesan yang baik dari Kepulauan Riau, gitu Kak. Bagaimana nih cara Duta Genre Kepri untuk menjaga semangat setelah eventnya selesai? Jadi tetap semangat nih walaupun eventnya telah selesai nih. Nah, tentu saja dengan pengadaan event-event yang menarik seperti 3 event yang tadi Ayah sampaikan, menurut saya itu sangat-sangat menarik, dan saya juga tidak sabar ingin berkontribusi lanjut dengan 3 program itu, karena kapan lagi bisa melihat Genre bercocok tanam mangrove, mengunjungi pulau penyengat, mengunjungi dan mengetahui tanah Melayu itu di sini loh teman-teman, kita kasih tahu nih ke finalis yang ada di Genre Indonesia. Dan tentu saja ini menjadi peran bagi saya dan rekan saya yang Putri untuk memperkenalkan nih ke seluruh finalis yang ada di Indonesia bahwa budaya Melayu itu lahirnya ada di Kepulauan Riau, gitu. Berarti lebih menonjolkan ya, harus menonjolkan dari sisi di balik Kepri ini benar. pariwisatanya. Kayak gitu ya Bintang. Nah, lalu rencana kerja Bintang sebagai Duta Genre nanti itu apa? Program kerja berarti program ya? kerja. Oke, kalau program ditanya tentang program kerja, saya dengan rekan saya. Jadi rekan saya ini Ayah berasal dari Natuna dia, putrinya. Putrinya dari Natuna. Jadi kami berdua ada program kerja barengan dengan sebutan rantang. Apa itu rantang? Nah, rantang ini ada 2 metode, rantang secara offline maupun online. Jadi kalau secara online itu adalah singkatan dari nama kami berdua, yaitu Zahra dan Bintang. Jadi rekan saya ini namanya Zahra Kak, Zahra Tusita dari Natuna. Nah, jadi rantang ini berperan untuk mengedukasikan para remaja melalui media sosial. Gitu kurang lebih. Jadi saya dan Zahra berusaha aktif di media sosial mengedukasikan tentang permasalahan remaja, mengundang narasumber untuk menjadi narasumber di live streaming kami, dan juga kami ngasih tau fun fact yang menurut kami ini harus remaja tahu gitu. Selanjutnya ada rantang secara offline, itu masih berupa rancangan yang saya, Zahra, dan Genre Kepri siapkan. Itu merupakan sebuah metode pembelajaran untuk pencegahan angka stunting yang ada di Kepri khususnya. Jadi ada 4 tingkatan. Yang bawah itu adalah berisi tentang makanan untuk calon pengantin. Yang tingkatan yang selanjutnya itu ada makanan yang untuk ibu hamil. Selanjutnya ada ibu menyusui, dan juga untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi itu merupakan tahapan-tahapan agar memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa kita bisa mencegah stunting melalui makanan. Gitu. Mungkin ada nggak sih kayak dari Genre itu program khusus yang untuk lansia gitu Pak? Sebetulnya kalau lansia itu ada namanya lansia berdaya. Lansia berdaya. Lansia berdaya ini ada sekolah lansia. Sekolah lansia ini kan adalah sekolah yang sifatnya sekolah yang mengembirakan para lansia. Dengan pendekatannya adalah pendekatan 7 dimensi lansia tangguh. Jadi sebentuk apa ya? Sederhananya pautnya anak-anak pautnya orang-orang tua. Gitu. Itu bahasa sederhananya. Benar. Nah, kemudian juga tadi ada Genre entrepreneur. Di sini juga ada lansia entrepreneur. Jadi mereka walaupun lansia, kita harapkan menjadi lansia berdaya. Artinya apa? Lansia yang tetap produktif, lansia yang tetap sehat, lansia tetap bermartabat. Jadi mereka walaupun usia senja mereka masih bisa memberikan kontribusinya untuk keluarga maupun masyarakat. Nah, lalu Bintang nih gimana sih strategi kamu dalam melibatkan remaja Kepri di setiap program kamu nih? Ada strategi khususnya gitu? Strategi khususnya yang mungkin ke teknik bagaimana saya dan Zahra mengimplementasikan program itu tadi Kak. Entah itu dengan menggunakan ide-ide konten yang kreatif ataupun melibatkan duta-duta genre yang tahun 2025 untuk bersama-sama mengkampanyekan program kami, jadi agar seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau ini bisa sama-sama menikmati apa program yang kami apa yang kami ciptakan gitu Kak. Gimana sih cara Bintang dan Zahra Kak. Zahra dalam mengukur keberhasilan dari setiap program yang kalian jalankan itu? Mengukur keberhasilan itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kami mengimplementasikan Kak. Jadi bagaimana cara teman-teman audiens itu bisa menerapkan, disitulah kita bisa mengukur keberhasilannya. Jadi apabila teman-teman bisa menerapkan
ilmu-ilmu ataupun wawasan yang kami kembangkan, yang kami berikan, dan mereka bisa menerapkan nih di kehidupannya, di sesama keluarganya, masyarakatnya, teman-temannya. Itu situlah bentuk keberhasilan yang sesungguhnya. Oke, berarti programnya apa nih? Rantang. Rantang nggak? Rantang online, rantang offline. Rantang ada secara online, ada secara offline-nya offline. gitu. Jadi Tribuners jangan kira rantang nasi Iya. ya. Beda kalau rantang Cuman nasi. kami jadikan rantang itu sebagai bentuk ikonik kami, Kak. Oke, Gitu. Jadi biar diingat gitu ya, biar dia kayak diingat. rantang, ingat nih rantang gitu. Rantang berarti bintang Zahra. Zahra dan bintang. Zahra dan gitu. bintang gitu. Oke. Nah, lalu ini untuk mungkin terakhir nih Pak, mungkin Ya. ada nggak sih Pak pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada anak muda di Kepri dan Indonesia nih? Jadi Mungkin dari Pak Novian dulu. Tribuners yang ada di seluruh Indonesia Oke. yang pada kesempatan ini nanti atau sekarang mendengarkan dan nanti mendengarkan bahwa Indonesia emas itu ya harus kita kejar. Benar. Oke. Indonesia emas itu harus dikejar, bukan menunggu. Oke. Lalu bagaimana caranya? Persiapkanlah. Kita mulai dari sekarang persiapkan generasi-generasi remaja ini untuk menyongsong itu. Oke. Salah satunya apa? Melalui generasi-generasi berencana ini adalah satu strategi kita untuk menjadi generasi-generasi berkualitas. Nah, saya sebagai ayah gende di tingkat nasional ini sangat berpesan kepada remaja-remaja di seluruh Indonesia, ayo dong bergabung dengan generasi berencana. Ayo kita bersama-sama kita bangun negeri ini, kita menyiapkan kita sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kita adalah para remaja, apa yang harus kita lakukan? Mumpung usia masih muda, kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut tongkat estafet dari generasi-generasi saat ini pada masanya untuk menyongsong dan menyambut generasi dan Indonesia emas tahun 2045. Wah, oke. Mungkin dari Abang Bintang boleh. Kalau dari saya untuk remaja Kepri khususnya, Mungkin boleh lihat kamera Bang biar oke. kelihatan gantengnya. Ya. izin ya, terima kasih Kak Velo. Jadi kalau untuk terkhusus remaja genre Kepri, menurut saya tanpa ataupun dengan selempang itu kita bisa menginspirasi orang-orang dan bisa memotivasi orang-orang. Dan dengan selempang yang saya gunakan saat ini itu membuktikan bahwa siapapun bisa jadi apapun. Dan kamu nggak perlu terkekang dengan perkataan orang lain karena kamu berhak untuk bisa menjadi apa saja. Karena saya ada terjumpa satu motivasi kalau kita nggak akan mati dengan perkataan seseorang. Oke. Tapi seseorang tersebut akan membawa perkataannya sampai mati. Benar? Oke. Nah, jadi itu salah satu penguat bagi saya sendiri bahwa yuk kita harus maju terus sampai di mana letak kesuksesan yang kita targetkan itu tercapai di diri kita. Oke. Jadi, luar biasa. Ada satu yang Boleh. ingin saya sampaikan, kalimat pamungkasnya. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan Benar. Oke. kecuali belum menemukan caranya. Oke. Artinya kalau kita belum bisa karena caranya saja belum ketemu. Iya benar. Oleh karena itu temukan caranya, temukan strateginya. Oke. Jadi kalau kita ingin ke Jakarta, saya nggak bisa ke Jakarta. Karena apa? Karena nggak ada ongkos. Berarti kita belum menemukan caranya bagaimana mendapatkan ongkosnya. Oleh karena itu maknanya jangan pesimis menghadapi dan menata masa depan. Oke. Kita harus selalu optimis. Nah, itu. Oke, berarti Tribuners tidak ada yang nggak bisa, Wah, semuanya nggak bisa. Kalau belum bisa berarti belum menemukan caranya. Caranya. Nah, itu. Kalau belum bisa berarti belum menemukan caranya ya Caranya. Tribuners. Berarti jangan takut untuk mencoba Jangan ya takut Pak. untuk mencoba. Iya. Semangat, optimis bahwa kita pasti bisa. Oke. Nah, Tribuners ini sangat luar biasa sekali obrolan kita dengan Ayah Novian, dengan Abang Bintang sebagai duta genre ini ya. Ini membawa motivasi juga mungkin kepada Tribuners Iya. untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, yang berkreativitas untuk segera bergabung ya, mungkin bisa Iya, bergabung iya. ke generasi berencana Benar. ini. Ini kami dari Tribun Batam mau menyampaikan semoga agar event ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak untuk program Amin. ini. Tolong supportnya, Iya. tolong juga untuk menyebarluaskan informasi ini. Oke. Bahwa Kepri akan menjadi tuan rumah Adu Jaknas tingkat nasional di bulan Oktober tahun 2025 ini. Oke. Itu demikian Tribuners yang ada di seluruh Indonesia yang menjadi pendengar yang baik pada kesempatan ini. Oke, ini kita doakan agar momen ini akan menjadi yang tidak terlupakan untuk generasi Sukses sukses selalu. dan memberikan makna dan manfaat
Wow, Tentu ada amin. pesannya nanti Tentu. ya. Oke, terima kasih kepada Yanopian dan Bang Bintang Terima sudah kasih kembali Kak Vero. menyempatkan hadir untuk kita berbincang, menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting untuk generasi, untuk Tribuners yang ada di rumah ya. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menonton podcast kita dari awal hingga akhir. Saya Veronica Christina bersama dengan Panopian dan juga Bintang pamit undur diri. Terima kasih semuanya, bye. Wah, iya. Dah.